Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal, pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu dan memperbaiki amalan kita di sisa umur yang akan datang. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita bersyukur hari ini, di saat ini juga, yang kita sudah tahu juga mungkin hampir lebih dari 1 bulanan lebih ini, saudara-saudara kita di Palestina sedang merasakan pembantaian. Juga sebagian mereka yang sedang berjihad di jalan Allah. Maka penting saya sampaikan sebelum kita memulai materi ini, saya sampaikan bahwa kita yang ada di Indonesia, yang kata Nabi adalah orang mukmin itu bagaikan satu tubuh, maka sudah selayaknya kita juga harus satu frekuensi dengan mereka. Memang kita tidak jihad, kita tidak berangkat kemudian angkat senjata, tidak. Cuma kita perlu satu frekuensi, dalam artian kita harus sama-sama jihad meskipun dengan medan yang berbeda. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kata Allah, tidak semestinya seluruh orang beriman itu pergi ke medan jihad. Harus ada sekelompok dari mereka yang mereka tidak ke medan jihad angkat senjata, tapi mereka bertafaquh fid din. Mereka bertafaquh fid din. Mereka mendalami ilmu agamanya. Yang nanti kata Allah, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, yang nanti setelah mereka bertafaquh fid din, dia akan balik atau pulang ke daerahnya untuk memberikan peringatan bagi kaumnya. La'allahum yahdharun, agar mereka dapat peringatan. Ini ayat ini sangat relevan sekali hari ini saat kita tidak berjihad dengan mengangkat senjata, maka kita harus berjihad dengan cara lain, yaitu dengan tafaqquh fid din. Para hadirin rahmati Allah, ini saya sampaikan di hampir setiap kali saya memberikan atau menyampaikan materi, apalagi di pasca perang pecah ini. Juga yang perlu saya sampaikan bahwa selama perang pecah ini saya tidak pernah men-share, saya tidak pernah memposting kabar-kabar yang sifatnya kekalahan, jumlah korban atau anak-anak kecil yang terluka. Bukan saya tidak empati, tapi di saat di saat pecah perang seperti ini, yang harusnya kita gelorakan itu adalah kemenangan. Makanya mungkin para jamaah melihat ada salah satu sosok
yang sering tampil yang bernama Abu Ubaidah itu, yang itu kalau dia ngomong itu selalu memberikan optimisme, kemenangan dan lain sebagainya. Beberapa videonya sudah diterjemah ke bahasa Indonesia. Itu yang harusnya kita gunakan juga. Kacamata mujahidin itu harus kita pakai yang hari ini di Indonesia, supaya kita nggak menjadi bangsa yang inferior, yang kalahan. Bukan saya tidak empati untuk memposting korban-korban, tidak. Bahkan kalau perlu saya katakan bahwa ada sebuah tweet dari salah seorang ahli ilmu dengan bahasa Arab yang artinya, wahai penduduk Palestina, wahai penduduk Gaza, kami tidak menangisi kalian, tapi kami menangisi diri kami sendiri. Yang hidup di antara kalian, kalian hidup dengan kehormatan dan kemuliaan. Kalian mempertahankan tanah air kalian. Sekalipun kalian mati syahid. Adapun kami nggak jelas. Nah, itu maksud saya, singkatnya kita akan melihat perjuangan ini dari kacamata para mujahidin yang mereka ada di jantung terdepan pertempuran di sana. Bukan seperti orang-orang yang naudzubillah malah menggemboskan jihad, naudzubillah malah menyerang para pejuang di sana dan lain sebagainya. Itu sebagai mukadimah saja, karena ini setiap kali saya memberikan materi saya akan sampaikan ini sebagai bentuk kita sebagai orang beriman jangan sampai punya pandangan kita bangsa yang kalah atau menjadi bangsa yang inferior. Kita harus jadi yang superior, kita harus jadi yang optimis untuk kemenangan ini. Baik, para jemaah sekalian, ini mungkin untuk perdana saya memulai kajian di sini yang insya Allah juga akan coba dirutinkan di setiap Kamis pekan ketiga bersama saya insya Allah di materi hadis yang insya Allah kita akan bahas adalah sebuah kitab fenomenal yang mungkin sudah sangat sering disampaikan oleh para asatidz, para ulama juga. Biarlah ini menjadi murojaah bagi kita yang sudah pernah tahu ataupun tambahan khazanah ilmu bagi yang baru mendengarkan. Kitab ini berjudul Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Allamah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, yang namanya sangat familiar di telinga kita, bahkan sebagian orang-orang Jakarta dalam artian ini orang Betawi, suku Betawi itu banyak menamakan anaknya dengan Nawawi, atau para ulama Syafi'iyah yang lain. Nawawi, Syafi'i itu sendiri, kemudian ada Rafi'i dan lain sebagainya. Kitab ini sangat fenomenal, padahal yang menulis kitab Arba'in bukan cuma beliau. Ya, yang menulis kitab Arba'in itu banyak sekali. Ulama-ulama yang menulis kitab kumpulan 40-an hadis itu banyak, tapi yang sangat terkenal di telinga kita kaum muslimin itu kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Allamah Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi. Di antara bentuk adab kita kepada ulama, kita akan membacakan dulu biografi singkat beliau sebagai at-ta'dib atau ta'adduban lil ulama, ta'adduban lil ulama. Siapa sebenarnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebelum kita masuk ke apa yang beliau kumpulkan ini dari 40 hadis. Baik, nama asli beliau, nama aslinya Yahya. Nama aslinya siapa? Yahya. Ayahnya namanya Syaraf, Yahya bin Syaraf. Cuma kita kenalnya Nawawi aja. Padahal Nawawi adalah beliau nisbahkan kepada sebuah kampung kecil yang ada di Damaskus, di Syria hari ini. Namanya kampungnya Nawa. Ya, padahal nama asli beliau Yahya bin Syaraf. Beliau punya kunyah Abu Zakaria meskipun beliau belum nikah. Bahkan belum punya anak memang. Belum punya anak dan nggak sempat nikah. Di umur 40-an beliau sudah menikah. Beliau punya gelar Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya yang menghidupkan agama. Meskipun ada nukilan bahwa beliau kurang suka disebut itu, karena kata beliau agama itu akan terus tetap tegap meskipun tanpa orang-orang yang mendirikannya.
Beliau dilahirkan di desa kecil yang bernama Nawa pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Berarti abad ke-7. Beliau ulama abad ke-7 Hijriah. Kemudian beliau kecil dan tumbuh besar di daerah beliau yang bernama Nawa itu. Tetapi ada sedikit keunikan dari sosok Nawawi kecil. Imam Nawawi kecil itu tidak suka main sebagaimana anak-anak kita sering main itu. Di usia beliau yang mungkin usia anak-anak, beliau tidak suka bermain. Seperti ada keseriusan yang seperti ada beda di antara para anak-anak seumurannya, sepantarannya atau sebayanya. Suatu kali beliau diajak main, maksudnya dibawa oleh ayahnya, Syaraf, main, tapi Imam Nawawi tidak tertarik. Beliau malah lebih tertarik ngafalin Quran. Itu anak-anak, itu Imam Nawawi kecil ya. Jadi di usia yang sangat belia, kira-kira mungkin 10 tahunan, bahkan sebelum dia balik udah selesai Qurannya. Di umur-umur segitu yang harusnya anak-anak sepantaran itu main gitu ya, segala macam, malah Imam Nawawi kecil tidak suka main. Dan pernah suatu kali Imam Nawawi ini dibawa oleh ayahnya. Ayahnya ini seorang pedagang, dia punya toko. Ayahnya ini punya toko, seorang pedagang yang Nawawi kecil diajak oleh ayahnya. Biasalah ya namanya seorang ayah ngajak anaknya ke tempat kerjanya atau ke tempat dia berusaha dan lain sebagainya. Mungkin di awal, kenapa Nawawi kecil diajak oleh ayahnya ke tokonya? Harapannya supaya nanti mungkin dia akan melanjutkan tokonya ketika dia besar. Tapi ternyata Nawawi tidak betah sama sekali lama-lama di toko itu. Menyadari hal itu, Syaraf ayahnya beliau itu segera mengambil langkah cepat untuk supaya Nawawi kecil ini diarahkan kepada pelajaran yang muatannya ilmu agama. Perlu diketahui bahwa di abad ke-7 Hijriah itu, para jamaah sekalian, itu abad di mana keilmuan ya itu banyak sekali. Dan kita lihat lah, mungkin kita flashback sedikit ke belakang tentang bagaimana sejarah peradaban kita saat di abad-abad ke-7 itu keilmuan itu mencapai pada tinggi puncaknya. Jadi sehingga saat ayah Imam Nawawi menyadari bahwa hal ini perlu dibawa, maksudnya anaknya ini perlu diarahkan kepada hal-hal yang serius, maka ayah beliau langsung mengantarkan beliau ke halaqah Quran dan lain sebagainya. Ini penting buat kita para orang tua sebenarnya, para ayah. Memang kita mungkin tidak seperti ulama gitu ya, kita nggak punya cukup ilmu, tapi dengan mencontoh sosok ayahnya Imam Nawawi kita bisa kok mengarahkan anak-anak kita ke halaqah Quran dan lain sebagainya. Kemudian beliau setelah umur kira-kira belasan tahun, akhirnya beliau pergi berkelana untuk mencari ilmu, khususnya di sekitar Damaskus. Nah, itu kebiasaan ulama kita. Beliau tidak cukup dengan suatu keadaan di mana belajar hanya di kampungnya saja, dan itu sudah menjadi tradisi ulama kita untuk belajar dan menimba ilmu ke tempat-tempat lain. Nah, kita singkat saja. Beliau Al-Imam Nawawi punya banyak sekali karya yang kalau kita lihat mungkin hari ini yang para jamaah tahu apa kira-kira selain kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ada satu lagi kitab fenomenal. Kalau saya sebutin pasti para jamaah tahu. Namanya Riyadhus Shalihin. Pernah dengar itu ya kitab itu? Riyadhus Shalihin itu salah satu karya beliau juga. Dan banyak sekali karya beliau yang lain dalam berbagai macam disiplin ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu bahasa, ilmu tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Baik, para jemaah sekalian rahmati Allah, itu diantara karya-karya salah satu ulama besar dalam umat ini, yaitu Al-Imam
Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, bismillah kita akan sebelumnya beliau wafat di sepertiga malam terakhir, dan beliau ini memang orang yang masya Allah, saking nikmatnya belajar beliau sampai lupa nikah, saking nikmatnya sama ilmu beliau sampai lupa nikah. Beliau meninggal di Damaskus, ya, di tanggal, ya, di malam Rabu tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah. Itu beliau wafat, ya, kira-kira usianya 40-an tahun. Beliau tidak punya keluarga, beliau tidak meninggalkan anak keturunan, beliau meninggalkan untuk kita karya-karya fenomena beliau yang masya Allah ini. Baik, para jamaah sekalian, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kumpulan dari 40-an hadis, 42 hadis, yang hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis pilihan yang mencakup, kalau bisa dikatakan mencakup seluruh inti dari urusan agama kita. Ya, kita akan mulai dari hadis yang pertama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, qala al-mu'allif rahimahullah, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubil musannafah. Hadis ini mungkin sudah sering para jamaah dengar, hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya setiap perkara itu, setiap amalan itu tergantung niat, gitu ya, tergantung niat atau dilihat niatnya, maka seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Terus panjang lanjutan hadisnya apa? Kata Nabi, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, gitu ya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung, niatnya itu terhitung untuk Allah dan Rasulnya. Dan kata Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi barang siapa yang niat hijrahnya, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah waktu itu, barang siapa yang niat hijrahnya dari Mekah ke Madinah itu untuk urusan dunia yang ia akan dapatkan, atau untuk perempuan yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa sebab apa yang menyebabkan hadis ini muncul hadis ini? Kan kalau Quran itu ada namanya sabab nuzul, ya, sabab nuzul. Kalau hadis ada namanya sabab wurud, sabab wurud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bercerita, Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang ahli Quran, suaranya bagus, merdu. Abdullah bin Mas'ud namanya. Beliau bercerita, nih ada sebab hadis ini muncul, apa latar belakangnya hadis ini muncul. Kata beliau, kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Dulu kami di Mekah, gitu ya, ada salah seorang yang melamar perempuan Madinah,
namanya Ummu Qais. Namanya siapa? Ummu Qais. Fa'abat an tatazawwajaha hatta yuhaja. Ummu Qais ini nggak mau dinikahin sama laki-laki yang orang Mekah ini sampai dia hijrah. Artinya sampai dia hijrah ke Madinah. Artinya nggak mau LDR-an, kalau orang kita hari ini bilang LDM lah. Fahajara fatazawwajah. Kemudian laki-laki yang tadi melamar beneran hijrah, berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian juga menikahi Ummu Qais. Makanya fakunna nusammihi muhajiru ummi Qais. Sejak itu kami sebut orang laki-laki itu yang dia niat hijrahnya untuk menikahi perempuan di Madinah yang bernamanya Ummu Qais. Sejak saat itu kami panggil laki-laki itu bukan namanya, tapi julukannya. Julukannya apa? Yang hijrah demi Ummi Qais. Nah, maksudnya apa? Perjalanan hijrah itu perjalanan yang agung, Masya Allah. Ya, perintah hijrah yang Allah turunkan untuk nabinya itu perintah yang agung. Makanya kalau seseorang hijrah atau beramal soleh, ini amal soleh yang besar ya, hijrah. Kok untuk sesuatu yang kok niatnya hanya untuk sesuatu yang ia akan dapati, maka ia akan dapat beneran gitu. Maka di awal barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah terhitung karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrah untuk urusan lain, beramal untuk niat yang lain, beramal bukan untuk Allah, ada niat-niat terselubung di belakang amal tersebut, mau dibilang alim kah, mau dibilang ahli ibadah kah, mau dibilang ini dan itu, maka sebagaimana laki-laki yang dia niat hijrahnya karena untuk menikahi wanita Madinah yang bernama Ummi Qais, maka dia dapat julukan sepanjang hidupnya jadi itu. Julukannya Muhajir Ummi Qais, yang hijrah demi Ummi Qais. Nah, pada zaman sekalian, para ulama bahkan menyebutkan, di antara Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang niat ini itu bahkan kata beliau ini sepertiganya ilmu, sepertiganya ilmu. Kenapa teman-teman? Karena apapun ibadah yang kita lakukan, mau sholat, mau haji, mau zakat, mau puasa, ada niat di dalam. Makanya masuk ke dalam seluruh atau hampir seluruh cabang disiplin, hampir seluruh permasalahan ibadah di agama kita. Kalau tidak salah Imam Ahmad atau Imam Syafi'i, saya lupa, mengatakan dalam hadis ini bisa terkumpul 70 sekian permasalahan agama kita. Makanya para jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan niat itu. Ya, kalau kata ulama, niat itu bisa membesarkan yang kecil. Amalan kecil itu bisa jadi besar, sebagaimana mengecilkan amalan yang besar. Dan di antara fungsi niat itu untuk membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Sebagai contoh, khususnya bapak-bapak ini saat setiap pagi mau pergi ke kantor gitu ya, kan mandi ya, mandi. Nah, kalau hari Jumat, tolong dibedain niatnya kalau pagi hari. Kenapa? Kalau kita, khususnya para bapak-bapak gitu ya, laki-laki, yang dia di hari Jumat memang biasa orang ke kantor setiap pagi mau mandi ya, bapak ke kantor pasti mandi gitu. Nah, niat mandi di hari Jumat pagi bedain. Apa niatnya? Niat untuk ngikutin sunnah mandi hari Jumat. Karena itu yang membedakan ini mandi untuk seger doang atau ini mandi untuk mengamalkan salah satu sunnah di hari Jumat. Itu fungsinya niat, untuk membedakan mana mana kebiasaan, mana ibadah, mana adah, mana ibadah. Atau niat juga diantara fungsinya, kalau para ulama menyebutkan untuk membedakan mana ibadah satu dengan ibadah yang lain. Contoh, bapak sholat zuhur, terjemah sholat zuhur tadi dengan sholat asar niatnya beda, meskipun sama-sama 4 rakaat.
Sebagaimana sama-sama 4 rakaat tapi isya. Itu kan artinya apa? Dengan niat membedakan ini sholat zuhur, ini sholat asar, atau membedakan satu amalan dengan amalan yang lain, amalan sunnah dengan wajib, wajib dengan wajib, ya kan? Bapak puasa sunnah Senin dan Kamis atau puasa sunnah Daud, itu kan ada niatnya. Berbeda dengan niat puasa di puasa wajib. Dan memang niat itu salah satu fungsinya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, ini pentingnya niat juga, dan kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Seseorang, bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju masjid dan tidak ada yang mendorong dia untuk keluar dari rumahnya kecuali hanya untuk melaksanakan sholat jamaah, kata Nabi begitu. Kan kadang ada aja sebagian kita gitu ya, misalkan isya, ke masjid sekalian beli pecel ayam, misalkan kayak gitu ya kan. Nah kan ada motivasi lain atau ada dorongan lain yang menggerakkan dia keluar dari rumah menuju masjid. Tapi kata Nabi, barang siapa yang niatnya dari awal hanya untuk menghadiri jamaah, keluar dari rumah dengan wudhunya yang bagus, wudhunya yang sempurna, pakaian yang rapi, dengan pakaian terbaik, dengan wangi-wangian, jalan ke masjid dengan tenang, santai. Tidaklah ia keluar dari rumah menuju masjid memang kecuali hanya untuk melakukan sholat, melainkan kata Nabi, dia akan diampuni dosanya. Atau ada kafaratuz dzunub, ada penghapusan dosa. Itu kan artinya niat. Itu niat. Makanya para jamaah sekalian, niat itu sungguh sangat sesuai, bahasanya, sangat penting sekali yang harus kita perhatikan. Bukankah kalau kita lupa berniat, katakan mandi janabah, mandi junub, kita lupa berniat, sekalipun kita sudah guyur air itu sekujur badan, itu nggak kehitung kalau itu mandi janabah. Kenapa? Karena nggak diniatkan. Sebagaimana kalau kita puasa Ramadan, bahkan Rasul SAW tegas menegaskan bilang, man lam yabitin, dalam kata Nabi, barang siapa yang belum berniat ya sejak malam bahkan sampai sebelum matahari terbit, maka tidak terhitung puasa. Setegas itu niat itu. Ya, sepenting itu niat. Makanya hadis tentang niat ini ditaruh di awal sekali kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, untuk menegaskan kepada kita bahwa wahai para hamba-hamba Allah, orang-orang beriman, perkara niat itu perkara yang besar dalam agama ini. Bahkan tadi sepertiga ilmu itu kelilingi berputar hanya di urusan niat. Hampir seluruh praktek-praktek ibadah kita, mau praktek ibadah harian, tahunan, ya musiman dan lain sebagainya, itu ada niatnya. Nah nanti pertanyaannya mungkin, apakah setiap niat itu dilafadzkan? Misalkan niat sholat, apakah harus saya lafadzkan usolli fardhu zuhri gitu-gitu ya? Sebagaimana mungkin kita dahulu diajarkan oleh guru-guru kita. Para ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Seluruh ulama sepakat, bahkan ijma', bahkan konsensus sepakat bahwa tempatnya niat itu ada di hati. Cuma yang membedakan adalah mereka berbeda pendapat tentang boleh gak niat itu dilafadzkan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi sebagian yang lain membolehkan. Di antaranya para ulama dalam mazhab Syafi'iyah, seingat saya, dia membolehkan melafadzkan niat. Untuk apa? Membantu fokusnya hati. Contoh, antum sholat zuhur, kita yakin bahwa niat itu tempatnya di hati, tapi dengan bantuan kita lafadzkan niat tersebut, atau dengan kita lafadzkan niat tersebut, itu kan membantu fokus hati kita. Usolli fardhu zuhri, oh berarti ini zuhur, itu kan di hati kita. Itu perdebatan panjang di antara ulama tentang bagaimana niat tersebut, apakah boleh
Dilafatkan atau tidak dilafatkan. Baik, para jemaah sekalian, niat itu bahkan besar sekali ganjarannya di sisi Allah. Karena dulu ini dalam sebuah ayat dalam surat An-Nisa ayat 100, Allah berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Kata Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi di tengah jalan dia mati, belum sampai Madinah atau belum sampai tempat hijrahnya, dia sudah keburu mati, meninggal. Tsumma yudrikuhul maut, kemudian dia meninggal, kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya sudah Allah tulis, padahal belum sampai ngerjain sesuatu. Kita bapak-bapak atau para jamaah sekalian mungkin punya niatan untuk umroh kah gitu ya, atau haji kah. Kita berniat untuk itu karena ini salah satu ibadah yang besar, ibadah yang agung, umroh atau haji. Kita baru niat sambil terus menabung, mengusahakan, berikhtiar begitu ya. Tiba-tiba Allah lebih dulu panggil kita pulang ke akhirat, artinya meninggal gitu. Itu kalau berdasarkan ayat ini maka telah tertulis catatan telah dicatat pahalanya. Sekalipun kita belum mengerjakannya, tapi gara-gara niat itu. Ya, misalkan saya niat nih di tahun 2026 saya mau umroh atau haji misalkan gitu ya. Kemudian sudah niat, dan niat itu dibarengi dengan apa? Menabung misal. Niat itu dibarengi dengan ikhtiar manusiawinya gitu. Kemudian di tahun 2005 qadarullah ya, Allah panggil lebih dulu misalkan gitu. Maka itu berdasarkan ayat surat An-Nisa ayat 100 ini, maka pahalanya sudah Allah catat. Baik. Kemudian ada beberapa poin yang lain, diantaranya amalan itu baik atau buruknya itu tergantung niat. Ya, amalan itu baik atau buruknya tergantung niat seseorang saat ia menginginkan atau ingin mengerjakan amalan tersebut. Itu bergantung dengan niat kita. Ya. Dan berapa banyak orang itu niatnya buruk meskipun yang dilakukannya kelihatannya baik. Meskipun memang dari awal kita nggak boleh menghukumi niat seseorang ya. Kan kadang kita ngelihat teman kita mengerjakan sesuatu tapi nggak maksimal, lu kayak kagak niat lu gitu, misalkan kayak gitu ya. Sebenarnya ungkapan itu kurang tepat karena kita nggak bisa menghukumi niat seseorang. Karena kata sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, nahkumu bidzawahir, kita hanya menghukumi zahirnya aja nih yang kelihatan. Wallahu yatawallas sarair, tapi bagian dalam nih biar Allah yang ngurus. Biar Allah yang ngurus. Artinya niat seseorang. Baik, diantaranya poin yang perlu disampaikan adalah bahwa sesungguhnya ganjaran atau pahala orang yang beramal itu dilihat juga tentang kesahihan atau kebenaran niatnya. Sebagaimana ia akan mendapatkan dosa sebab niat buruknya. Nah, ini makanya niat itu amalan hati, tapi amalan yang satu ini waduh, luar biasa gitu. Luar biasa sekali. Kemudian poin selanjutnya, para ulama sepakat bahwa kewajiban niat itu harus selalu ada di dalam setiap ibadah kita. Makanya niat itu bahkan jadi rukun sebuah ibadah. Di antara rukun ibadah itu niat. Contoh, rukun sholat apa? Rukun itu apa rukun?
Rukun itu sesuatu yang nggak boleh nggak dilakukan gitu ya. Atau dia berada di bagian ibadah itu tersebut, di ibadah tersebut. Makanya rukun niat gitu. Ya, maaf, rukun sholat ya niat. Rukun wudu ada niat gitu kan. Rukun haji, rukun umrah ada niat. Rukun puasa ada niat. Hampir seluruh ibadah kita ada niatnya. Baik. Kemudian poin selanjutnya, barang siapa yang telah berniat dengan niatan kebaikan, akan tetapi dia tidak mampu untuk mengerjakannya, maka baginya pahala atas niat baiknya. Nah itu teman-teman. Ya para jamaah sekalian, misalkan antum mau niat qiyamul lail gitu. Sebelum tidur, ya Allah saya berniat nanti jam 3 gitu ya, jam setengah 4 saya mau bangun, saya udah pasang alarm, saya mau qiyamul lail. Ternyata bablas, bangun pas azan subuh. Maka biiznillah, dengan izin Allah, niat kebaikan itu sudah tercatat sekalipun kita tidak mengerjakan amalan tersebut. Tapi jangan niat mulu, tiap malam niat mulu kagak bangun-bangun. Saya niat aja deh, saya niat mulu tapi kagak pernah terrealisasi. Itu catatan juga sebenarnya. Baik, poin selanjutnya, bahkan niat yang baik itu bisa mengupgrade dari hal-hal yang mubah bisa jadi sebuah ketaatan di mata Allah. Contoh, makan itu kan, makan siang, makan malam, sarapan itu kan mubah ya, mubah kan, mubah. Tapi makan kita, aktivitas makan kita, kalau kita niatkan untuk supaya saya kuat beribadah kepada Allah, nah itu bisa jadi pahala, bisa dinilai pahala. Kenapa? Hal yang mubah, gara-gara niat baik kita, ada niat di belakang itu. Contohnya, saya makan ini, saya minum ini, ya Allah, supaya saya kuat untuk mengerjakan aktivitas ibadah kepadamu. Saya makan ini, saya sarapan supaya saya kuat mencari nafkah. Yang mencari nafkah itu salah satu kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga. Itu jadi pahala juga. Para ayah yang ada kewajiban keluar rumah setiap hari, dari awal tuh starter motor keluar dari rumah tuh harus ada niat tuh. Jangan sampai enggak, wallahi jangan sampai enggak. Kenapa? Ya Allah, saya berniat dari rumah, dari pagi hari ini saya menuju tempat kerja, ya Allah, dalam niat tidak cuma untuk dapat gaji, tapi ini bagian dari kewajiban saya sebagai orang tua. Kewajiban saya sebagai seorang kepala rumah tangga, yang itu akan dimintakan pertanggungjawabannya olehmu, ya Allah. Ya Allah, saya bismillah. Itu jadi pahala. Makanya jangan sembarangan dengan niat itu. Yang begitu dinilai pahala. Hal-hal mubah, antum menyenangkan istri misalkan, pasangan, itu hal yang mubah. Tapi kalau antum senangkan dia karena ada perintah, atau antum teringat sebuah hadis tentang perintah dari Nabi bahwa seorang laki-laki harus berbuat baik kepada istri atau pasangannya, maka itu bisa jadi pahala. Nasi goreng yang antum bawain gitu kan, jajanan jajanan dari luar yang nggak dipesan atau dipesan istri, itu kan mubah aja. Atau menghadiahkan kepada orang tua kita, itu kan mubah. Tapi mubah bisa terupgrade gitu, jadi ketaatan, bahkan kalau dengan niat yang sahih, niat yang baik. Baik. Di antara makna dalam hadis yang tadi kita sebutkan, kan tadi disebutkan tentang hijrah ya, kasusnya itu hijrah. Sekarang gimana? Hijrah udah nggak ada lagi nih. Dulu kan hijrah itu dari Mekah ke Madinah gitu ya. Bahkan ada ungkapan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi perintah hijrah setelah Fathu Mekah. Mekah sudah ditaklukkan oleh muslimin, ya kan? Maka tidak ada lagi perintah hijrah. Tapi sebagian ulama mengatakan ada kewajiban hijrah bagi seorang muslim yang tinggal di negara-negara kafir. Kalau apalagi dia tinggal dan keamanannya terancam gitu.
maka dia wajib hijrah ke negeri-negeri muslim. Kemudian katakan hijrah fisik nggak ada gitu ya, tapi ada hijrah dalam makna yang lain, yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang hari ini mungkin sedang tren makna-makna hijrah itu. Ada hijrah apa gitu, anak-anak hijrah. Itu kan maksudnya bukan pindah kampung kan. Dari kampung fulan ke kampung fulan kan enggak sebenarnya. Tapi lebih dimaknai hijrah dari kemaksiatan, dari malas beribadah, dari yang mungkin hidupnya urakan gitu ya, nggak jelas, menjadi orang yang lebih tertata hidupnya, orang yang lebih taat sama Allah, yang dari nggak pernah sholat jadi sholat. Itu bisa dimaknai itu sebagai hijrah. Makanya dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Rasul SAW bersabda, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu apa yang meninggalkan, mereka lah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulnya. Maka ada tren hijrah hari ini gitu ya. Itu maksudnya apa? Bukan hijrah tadi yang sebagaimana saya katakan, bukan pindah kampung dari kampung ke satu ke kampung yang lain, tapi dia berhijrah mengganti gitu ya. Hijrah berpindah dari sebuah hal-hal yang mungkin jatuhnya sebuah kemaksiatan menjadi atau pindah ke hal-hal yang isinya ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, jamaah sekalian rahmati Allah, tentang niat ya. Tentang niat yang juga tidak kalah pentingnya adalah niat itu bisa dikatakan amalan hati. Yang perlu saya katakan juga, niat itu amalan hati. Yang amalan hati itu para jemaah sekalian, itu gampang-gampang susah sebenarnya dibanding amalan fisik. Bahkan ada salah satu syekh gitu atau salah seorang ulama menulis kitab berjudul A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Itu 2 jilid tebal segini tuh. Amalan hati. Yang niat salah satunya. Yang dibahas panjang lebar itu. Makanya maksudnya apa? Ini perkara hati, yang hati itu punya sifatnya terbolak-balik gitu. Makanya gini, kalau ada terbersit dalam diri kita, dalam hati kita, niatan berbuat kebaikan, segera. Sebelum hati itu berbalik lagi untuk menjadi niat nggak baik gitu maksudnya. Contoh, antum punya harta, alhamdulillah Allah berikan harta yang cukup, bahkan berlebih. Kemudian antum berniat untuk menginfakkan harta antum di jalan Allah dengan berbagai macam infak. Ada infak umum misalkan, ada sedekah, ada zakat, atau misalkan zakat itu hal yang wajib misalkan bagi orang-orang tertentu, atau wakaf misalkan. Wah, alhamdulillah Ustaz, saya punya uang nggak kepake di rumah 2 miliar ya. 2 miliar nggak kepake di rumah. Yang kayaknya terlintas tuh niat baik untuk mewakafkan uang ini yang nantinya berupa jadi gedung sekolah atau pesantren atau pembebasan tanah atau menggali sumur. Itu buru-buru tuh. Karena apa? Niat ini tempatnya di hati. Kalau kadang hati punya sifat yang dia bolak-balik gitu, nggak stuck begitu hati, ya kan? Maka buru-buru sebelum nanti hati itu kembali berbalik lagi, bukan kepada niat-niat yang baik. Sehingga kapan kita diberikan kemudahan oleh Allah, kemudian kita berniat untuk melakukan sebuah amal ketaatan, kebaikan, maka segera itu juga realisasikan. Jika memang kita diberikan kemampuan oleh Allah secara langsung. Kalaupun tidak, pastikan niat itu tetap bersama kita, niat-niat baik itu. Seperti yang saya katakan tadi, sekalipun
kita belum dimampukan oleh Allah untuk umroh, tapi niat untuk ke Baitullah itu harus selalu ada gitu ya. Sampai nantinya sekalipun nggak kesampaian gitu ya, tapi niat itu terus ada. Bahkan ketika kita dipanggil Allah, itu terhitung sebuah amal ibadah yang besar. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman tadi, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang berniat hijrah menuju Allah, keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya, tapi keburu meninggal gitu ya, di tengah jalan keburu meninggal, belum sampai itu, maka pahalanya sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Kira-kira itu para jemaah sekalian, hadis pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Al-Allamah Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang insyaallah kita akan lanjutkan pembahasannya di kitab yang sama di pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.